Bersyukur kembali kita di hari ini, di hari yang baru, di bulan yang baru, di minggu tanggal 3 di tahun 2020. Kita percaya berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita semua. Walaupun seluruh umat-umat Tuhan berada di rumah masing-masing, tetapi kita percaya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semua. Dan di pagi hari ini, mari sama-sama kita mau beribadah kepada Dia, Raja di atas segala raja. Kita mau sembah Dia karena Dia adalah Allah yang layak kita
Puji Tuhan, mari sama-sama kita umat-umat Tuhan sebagai umat-umat pilihan Allah. Mari di pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua, tapi kita percaya Allah tetap baik di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Amin. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan
Mari kita satukan hati, kita berdoa buat firman yang akan kita terima. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau di saat ini lagi kami boleh menerima kebenaran firman Allah. Sebelum kami makan sehidangan dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan, Engkau tolong kami, mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, buka rahasia-rahasia kebenaran firman Allah, sehingga Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu, itu dapat dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami, serta Engkau berikan hati kami yang lembut untuk menerima kebenaran firman Allah, biar kami memiliki hati Tuhan yang dapat menerima kebenaran-Mu, dan kami juga diberi keberanian untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Biar firman Allah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman Allah itu tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, serta kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada lagi. Sebagaimana kita ada, kita sehat kuat, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Apa kabar buat kita semua? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, kita semua ada di dalam naungan kasih sayang Tuhan, sehingga hari ini lagi kita boleh sama-sama menikmati kebenaran firman Allah. Sekalipun kita berjauhan satu dengan yang lain, kita ada di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya kebenaran firman Allah akan memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini kita perlu meningkatkan iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kepercayaan kita tergantung kepada kondisi dan situasi, saudara. Ya, hari-hari ini kalau kita lihat keadaan begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan, ya. Tetapi kita lihat dalam kebenaran firman Allah, bagaimana Tuhan mengajar kepada setiap kehidupan kita orang yang percaya, untuk kita semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Kita semakin hari semakin berharap kepada Tuhan. Kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan karena situasi dan kondisi yang ada. Saya tidak tahu keberadaan saudara, mungkin hari-hari ini ada pergumulan-pergumulan yang saudara hadapi, ada persoalan-persoalan yang saudara hadapi. Tapi di hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus menaruh kepercayaan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan lihat dalam kebenaran firman Allah yang akan saya bagikan di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Bagaimana pernyataan Raja Daud di sana ketika dia menghadapi banyak hal di dalam kehidupannya. Sebagai seorang manusia biasa, tetapi Raja Daud berkata di dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kita lihat kebenaran firman Allah yang akan saya bacakan buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepadanya, kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Puji Tuhan, saudara. Kita lihat dalam kebenaran firman Allah, dan kalau kita belajar, saudara, bagaimana kehidupan manusia itu. Firman Allah berkata manusia itu hanya seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar tidak ada lagi. Bahkan manusia itu seperti rumput, bahkan seperti bunga rumput, saudara. Di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam mengarungi hidup ini, kita tidak lepas dari setiap problem hidup kita. Tidak lepas dari setiap tantangan hidup kita. Tetapi firman Allah mengajar kepada saya dan saudara, apa yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ini dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Percaya bukan karena
suatu situasi di mana kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana kita sudah mengalami kemenangan, atau bagaimana kita sudah melihat jalan Tuhan. Tetapi bagaimana firman Allah mengajar kepada saya dan saudara, sekalipun kita belum mengalami pertolongan Tuhan, sekalipun jalan di depan kita seolah-olah buntu, sekalipun jalan itu seolah-olah kita tidak mengerti, sekalipun jalan itu seperti tidak ada jalan, saudara. Kita bingung, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, saudara. Ada banyak kali kita ada di persimpangan jalan, di mana kita harus pergi, saudara. Tetapi firman Allah mengajar kepada saya dan saudara, di dalam situasi yang seperti itu pun, kata firman Allah, percayalah kepada Tuhan, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah membawa kita kepada jalan kecelakaan. Dia tidak punya rancangan yang jahat dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata, bagaimana jalan Tuhan bukanlah jalan kekalahan, saudara. Tetapi jalan yang membawa kepada kemenangan. Jalan yang bernama kemenangan, itulah jalan Tuhan, saudara. Sekalipun kita belum melihat jalan itu, tidak ada kemenangan tanpa pertandingan, saudara. Tidak akan ada kemenangan tanpa sebuah pertandingan. Dan untuk menang dalam sebuah pertandingan, tentu kita harus mempersiapkan diri begitu rupa. Seorang atlet untuk dia dapat menang, saudaraku, dia harus menyediakan waktu untuk berlatih dengan rutin. Dia harus mempersiapkan stamina-nya dengan baik. Dia harus mempersiapkan segala sesuatu dengan disiplin dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam perjalanan iman kita, di dalam pertandingan iman kita. Tidak ada kemenangan tanpa pertandingan, saudara. Ada banyak harga yang harus kita bayar. Ada banyak kali kita kelelahan, saudara. Ada banyak kali kita bingung, saudaraku. Tetapi saya mau katakan, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam kebenaran firman Allah di dalam Roma pasal Roma pasal 8, coba kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31, saudara. Roma 8 ayat yang ke-31, firman Allah berkata, ini berbicara tentang keyakinan iman. Dikatakan di sana, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat yang ke-32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, saudara. Firman Allah berkata, ini keyakinan iman. Dikatakan, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita, saudara? Siapakah lawan kita? Apakah itu persoalan sakit penyakitkah itu, kekurangankah itu, atau apapun yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita? Kalau kita selalu ada bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan selalu ada bersama dengan kita, kata firman Allah, Tuhan Allah Bapa kita, Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, saudara. Dia menyerahkan anaknya itu kepada kita semua, supaya saya dan saudara diselamatkan, kata firman Allah. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia akan memberikan kepada kita jalan kebenaran. Sekalipun hari-hari ini kita mungkin ada di dalam pergumulan itu, saudaraku. Kami pun sebagai hamba Tuhan hari-hari ini ada di dalam pergumulan. Tapi kami percaya jalan yang dikatakan oleh firman Allah, jalan kemenangan itu akan kita raih bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudara.
Di dalam keadaan hari-hari ini perlu kita meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, saudara. Ada 4 hal yang saya catat di sini yang perlu saya dan saudara lakukan di hari-hari ini. Yang pertama, kalau kita kembali di dalam ayat pokok kita di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Poin yang pertama adalah percaya dan tetap setia. Percaya dan tetap setia, saudara. Ini yang harus saya dan saudara lakukan. Tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan, saudara. Ya, kita harus tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Mazmur 22 ayatnya yang ke-5, saudara, dikatakan Mazmur 22 ayat yang ke-5, firman Allah berkata, kepadamu nenek moyang kami percaya. Kepada Tuhan nenek moyang kami percaya. Dan dikatakan di sana, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka, saudara. Kita lihat bagaimana kebenaran firman Allah ini dikatakan. Bagaimana bangsa Israel sejak daripada nenek moyang mereka percaya kepada Tuhan. Dan mereka percaya bahwa Allah akan meluputkan kehidupan mereka. Allah tidak akan pernah membiarkan mereka, saudara. Dan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-6, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepada Tuhan mereka berdoa, berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan firman Allah berkata, kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu, saudara. Puji Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, kata firman Allah, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka tidak akan mendapat malu, saudara. Itu sebabnya jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Sekalipun jalan Tuhan belum kita lihat, tapi kita mau tetap percaya, tetap berseru kepada Tuhan. Sebab saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mendapat malu, saudara. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, saudaraku. Sekalipun kita belum melihat jalan Tuhan. Ada pujian berkata, sekalipun jalan Tuhan tidak kita lihat, tetapi kita mau tetap percaya, saudara. Tetap percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jangan ragu dengan Tuhan, saudara. Jangan bimbang dengan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Amsal pasal 3 dikatakan di dalam Amsal pasal yang ketiga. Dikatakan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, firman Allah berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, saudara. Percaya kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan bersandar kepada akal dan pikiran kita, logika kita yang terbatas. Tapi mari tetap percaya kepada Tuhan. Dan tetap setia, saudara. Harus setia kepada Tuhan dalam segala musim hidup kita. Semua ada waktu, saudara. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, saudara. Dan firman Allah berkata di dalam Mazmur 18, saudaraku, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia. Kita punya Allah yang setia, saudaraku. Di dalam Mazmur 18 ayatnya yang ke 25, kita lihat di dalam ayat yang ke 25 dikatakan, coba kita lihat ayat yang ke 25 sampai ayat yang ke 26 dikatakan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku,
sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Tuhan membalas kepada kita sesuai dengan kebenaran kita dan sesuai dengan kesucian tangan kita di hadapan mata Tuhan. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat Tuhan. Ayat 26, saudara perhatikan di sana firman Allah berkata, terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Tuhan berlaku tidak bercela. Kita punya Tuhan yang setia. Itu sebabnya poin yang pertama yang harus saya dan saudara lakukan. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Poin yang kedua, firman Allah berkata di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Poin yang kedua yang tidak kalah pentingnya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, untuk menikmati perjanjian Tuhan, untuk menikmati kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, menyerah pada kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang menjadi maunya Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita, saudara. Biar kehendak Tuhan yang jadi setiap hari, tak ada sentosa sampai jadi kehendaknya. Menyerah kepada kehendak Tuhan. Tidak mudah, saudara, untuk menyerah kepada kehendak Tuhan. Ada banyak kali kita juga punya kemauan, kita juga punya keinginan, saudaraku. Tetapi saya mau katakan, untuk menikmati jalan kemenangan, mari kita menyerah kepada kehendak Tuhan. Mari kita menyerah kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan izinkan Dia yang akan menolong di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, dikatakan bergembira karena Tuhan. Ya, di dalam ayat yang keempat di dalam Mazmur 37 dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, saudara. Bergembiralah karena Tuhan, saudara. Kalau di saat happy kita bergembira gampang, saudara. Tapi di saat pergumulan, saudara, di saat mengalami tekanan, di saat mengalami hal-hal yang tidak enak, lalu kita disuruh bersukacita, bergembira, ada banyak kali kita tidak mampu untuk melakukan itu, saudara. Tapi firman Allah berkata, bergembiralah karena Tuhan. Kita lihat di dalam kehidupan Ayub, saudara. Di dalam kebenaran firman Allah kita ambil contoh dalam kehidupan Ayub. Kita tahu apa yang dialami Ayub itu tidak mudah, saudara. Secara manusia tidak mudah. Kita tahu cerita Ayub. Bagaimana Ayub mengalami satu pengalaman yang tidak mengenakkan, saudara. Ya. Tetapi di dalam Ayub pasal 9 ayat yang ke-27, bagaimana Ayub berkata di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, saudara. Di mana Ayub, saudara, di tengah keadaan yang dalam keadaan susah, dalam keadaan masalah, dalam keadaan tekanan, saudaraku. Tetapi bagaimana Ayub berkata, bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, saudara. Roh Kudus sumber penghiburan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Roh Kudus yang memampukan Ayub untuk melewati semua itu. Dan Ayub mampu untuk bersukacita, saudara. Secara manusia, kata Ayub berkeluh kesah, saudara. Tetapi saudaraku, saya percaya Roh Kudus yang memampukan Ayub untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara di tengah keadaan-keadaan yang kita alami hari-hari ini. Biarlah kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Bergembira karena kita punya Tuhan dalam hidup kita yang selalu mau
menolong, dan yang selalu mau memberikan jalan kemenangan itu di dalam kehidupan kita, saudara. Ada banyak kali iblis ingin merampas sukacita kita. Ada banyak kali iblis ingin mengambil kegembiraan kita, saudara, sehingga kita tidak mampu bersukacita. Tapi kita lihat dalam 1 Petrus, saudara, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-13. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-13 dikatakan di sana. Dari ayat yang ke-12 sampai ayat 13 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sampai di situ dulu, saudara. Bergembira. Dalam apa? Dalam penderitaan Kristus, saudara. Oh, tidak mudah, saudara. Dalam penderitaan Kristus. Tapi dikatakan oleh firman Allah, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, saudara. Di dalam keadaan apapun, firman Allah mengajar kita untuk tetap bergembira karena Tuhan, saudara. Supaya dikatakan, ini yang saudara harus perhatikan, dikatakan supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya, saudara. Firman Allah berkata, penderitaan kita yang ringan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Ini pengharapan kita di dalam Tuhan. Biar Tuhan menolong saya dan saudara untuk kita dapat berjalan di jalan kemenangan itu, saudara. Dan poin yang keempat, izinkan Allah bertindak ganti kita, saudara. Izinkan Dia bertindak ganti kita, saudara. Ada banyak kali kita mau bertindak sendiri, saudara. Ya. Ada banyak kali kita ambil keputusan sendiri. Ada banyak kali kita ambil jalan sendiri. Nanti kita gagal, baru kita datang kepada Tuhan. Nanti kalau kita tidak bisa, baru kita menyerah, kita minta kepada Tuhan. Tapi firman Allah mengajar kepada saya dan saudara, biar Allah yang akan bertindak ganti kita, saudara. Ada satu contoh dalam kebenaran firman Allah di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-13, saudara. Bagaimana Yoas ketika dia menghadapi musuh, saudaraku. Dia datang kepada Elisa sebagai hamba Allah. Dia meminta petunjuk daripada Elisa, saudaraku, sebagai hamba Tuhan. Karena Yoas percaya Elisa adalah hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-13, saudaraku, bagaimana Yoas di sana dikatakan, dia datang kepada Elisa. Padahal pada waktu itu Elisa dalam keadaan yang sakit, saudara. Ya. Tetapi kita lihat bagaimana ketika Yoas ini datang kepada Elisa di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, kita perhatikan firman Allah ini berkata, berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap, saudara. Yoas tidak ada jalan, seolah-olah semua jalan sudah tertutup, saudara. Tetapi Yoas ingat kepada Tuhan. Dia datang kepada hamba Tuhan Elisa, saudara, meminta petunjuk dari Tuhan.
Dan firman Allah berkata luar biasa saudaraku. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, bagaimana saudaraku dikatakan di firman Allah dikatakan, ada anak panah kemenangan. Dikatakan bukalah jendela. Bukalah jendela yang di sebelah timur, saudara. Ya. Seolah-olah jalan tidak ada, seolah-olah jalan tertutup, seolah-olah tidak ada pengharapan, saudaraku. Tetapi ketika Yoas datang meminta petunjuk Tuhan melalui seorang hamba Tuhan Elisa, saudara, ada jawaban. Dikatakan lepaskan anak panah itu. Anak panah kemenangan, saudara. Saya percaya ada anak panah kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita lepaskan itu di dalam nama Yesus. Dan kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Firman Allah berkata, biarkan Tuhan bertindak ganti kita, saudaraku. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan, saudaraku ya. Biarlah kita tetap menyerah kepada kehendak Tuhan. Hari lepas hari kita tetap mau menyerah. Kita mau tetap bersukacita, kita tetap mau bergembira karena Tuhan. Kita mau buang segala sungut-sungut, saudara. Buang segala keluh kesah. Sekalipun kita ada alasan untuk berkeluh kesah, sekalipun kita ada alasan untuk bersungut-sungut, tapi kita mau bergembira karena Tuhan. Karena kita tahu jalan Tuhan jalan yang sempurna. Jalan Tuhan adalah jalan yang bernama kemenangan. Dia akan menuntun saya dan saudara berjalan di jalan kemenangan itu. Sekalipun hari ini kita belum melihat, sekalipun hari ini kita belum tahu, tapi saya percaya bersama dengan Tuhan kita bisa, bersama dengan Tuhan kita dapat, bersama Tuhan kita alami kemenangan di dalam Yesus Kristus, saudara. Ayat yang terakhir di dalam firman Allah, bagaimana janji Tuhan di dalam Mazmur, saudara, pasal yang ke-20. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-20. Janji Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Mazmur 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Firman Allah berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Puji Tuhan, haleluya, saudaraku. Ini janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Allah, campur tangan dalam hidup kita, ya, apa yang menjadi kebanggaan kita? Tidak ada kebanggaan lagi di dalam kehidupan manusia. Semua akan berakhir sia-sia. Semua apa yang kita raih, apa yang kita capai di dunia ini, satu waktu kita akan tinggalkan. Semua itu sia-sia, saudara. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Tidak ada, saudara. Tidak ada yang dapat kita banggakan selain kita bangga karena kita memiliki Allah. Dia campur tangan dalam hidup kita. Biar dia campur tangan dalam hidup kita. Biar dia campur tangan dalam hidup kita, saudaraku. Ya. Izinkan Allah berbuat di dalam kehidupan kita. Kita bermegah karena Tuhan. Dia membawa kita kepada jalan kemenangan, saudaraku. Kita berbangga dan kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita lihat ketika kita berbangga di dalam Tuhan, ketika kita izinkan dia campur tangan dalam hidup kita, dia akan membukakan pintu-pintu dalam hidup kita. Dia akan membukakan jalan-jalan yang tertutup dalam hidup kita. Dia akan membukakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Ini iman kita kepada Tuhan. Ini percaya kita kepada Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Firman Allah berkata, sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, saudara. Yang diurapi oleh Tuhan.
Dan dia menjawab, dari mana dikatakan? Dari sorganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan Allah sendiri. Biar Allah yang akan berperang ganti kita. Biar Allah yang melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita percaya kalau Tuhan campur tangan dalam hidup kita, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik di dalam hidup kita. Kita percaya kalau Allah campur tangan dalam hidup kita, kita akan melihat bagaimana apa yang tidak terpikir oleh pikiran kita, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang belum pernah timbul di dalam hati kita, itu yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan kiranya menolong saya dan saudara di hari-hari ini. Mari kita tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan, berserah kepada kehendak Tuhan, selalu bersukacita di dalam Tuhan, dan biarkan Allah bertindak ganti kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada saat ini. Baik kita ada di rumah kita masing-masing, baik siapapun yang menonton video ini, saudaraku, Tuhan kiranya akan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat jaminan Tuhan dalam hidup kami. Ada jalan yang bernama kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami masing-masing. Engkau tahu Tuhan, dan kami percaya Allah yang akan bertindak ganti kami. Allah yang akan menolong kepada kami. Kami akan mendapat jalan kemenangan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau akan memberikan kemenangan itu kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, kepada orang-orang percaya. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami semua, biar seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Tuhan, kami mau tetap setia kepada Tuhan, kami mau berserah kepada kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus tolong kami, biar hati kami selalu bersukacita sampai Allah bertindak ganti kami, dan kami memperoleh kemenangan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap umat-umat-Mu Tuhan saat ini. Kalau ada yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya orang yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami akan memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan, dan kami percaya lewat kebenaran firman Allah kami sudah diberkati. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan saatnya tiba kami akan memberikan korban persembahan tilik dari tempat yang maha tinggi. Biar kami dapat memberi dengan sukacita, kami memberi dengan kerelaan Tuhan. Sebab semua berkat itu kami terima dari Tuhan, dan kami kembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membalas dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah berdoa serta kami mengucap syukur buat kebenaran firman Allah yang sudah kami terima. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita di hari ini. Pelayan Tuhan akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sungguhlah hidup
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita di hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita hampir selesai. Kita akan akhiri ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan ada berkat lewat ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mengagungkan Tuhan. Bahkan kami sudah diajar oleh kebenaran firman-Mu untuk kami selalu menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, biar kami selalu setia kepada Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Biar kami selalu berserah kepada Tuhan. Sebab kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami Tuhan. Biar hati kami selalu bersuka cita di dalam Engkau. Sekalipun kami menghadapi banyak hal di dalam hidup ini, kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah salah. Engkau tahu keadaan kami dan Engkau selalu akan berperang ganti kami. Tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan, pelihara seluruh jemaat-Mu Tuhan, jemaat GPD Immanuel kembali. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga lindungi mereka, pagari mereka dengan kekuatan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan Tuhan, niat-niat orang jahat Tuhan, segala penyakit sampar Tuhan, virus-virus Tuhan. Tuhan singkirkan semua itu di dalam nama Yesus. Biar seluruh jemaat-Mu diberkati, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Apapun pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kalau mereka Tuhan sudah beribadah kepada Tuhan, kami percaya berkat lewat ibadah, di mana roti dan air mereka diberkati, segala penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan mereka yang sudah memberikan korban persembahan, Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi, Tuhan balas dengan berkat-berkat berlimpah-limpah. Mereka yang sudah memberikan korban perpuluhan, 1/10 dari hasil pekerjaan mereka, Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati mereka. Mereka melakukan itu sebagai bukti ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan lihat segala kejujuran mereka, Tuhan lihat setiap kerelaan mereka. Tuhan kiranya akan membalas dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit sorga, mencurahkan berkat-berkat-Mu, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat Allah berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, serta Engkau tolong terus kami mulai dari gembala sampai seluruh jemaat-Mu, biar kami dapat berjumpa lagi satu dengan yang lain, dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan terus pulihkan kesehatan Bapak Gembala, Tuhan terus menyatakan diri Tuhan, dan kami percaya kami akan menang bersama dengan Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat GPD Immanuel diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap salah dosa kekurangan kami. Kami serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan akhiri ibadah ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati kita semua mulai saat ini, besok, dan untuk selama-lamanya, bahkan sampai
Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya. Amin.